Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Minggu ini kita kembali beribadah, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya percaya kita semua rindu untuk beribadah, walaupun online, tapi kita pasti akan menikmati hadirat Tuhan, karena kita semua rindu untuk diberkati, baik melalui pujian, terlebih oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan dengan lebih sungguh, tidak terbatas walaupun di rumah. Mari kita angkat satu pujian, Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
Kami mengucap syukur buat anugerah kasih kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan, pemeliharaan, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus Tuhan memberikan kepada kami hati, kerinduan untuk senantiasa Tuhan ingin memasuki ke dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terlebih kami senantiasa rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kami percaya Kau memberkati kami, Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga yang memberkati semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Engkau menjamah hati mereka sehingga kami dapat memperoleh berkat yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian yang berjudul Ku Bersuka di Dalam Tuhan. Kiranya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, mari kita senantiasa bersuka di dalam Tuhan, karena Tuhan Allah kita yang baik. Haleluya. Ku bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, oh Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja, haleluya. Ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari yang dulu, menarik kami dan melompat bersama. Di dalam Tuhan, ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari yang dulu, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan, Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, oh Yesus Tuhan di hatiku. Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja. Sekali lagi, ku bersuka di dalam Tuhan, haleluya. Amin. Menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan, Yesus Tuhan di hatiku, oh Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja, Yesus Tuhan, haleluya, di hatiku, oh Yesus Tuhan di hatiku, oh Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, haleluya. Yesus Tuhan di hatiku, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Firman Tuhan terus menopang kehidupan kita, amin, haleluya.
jiwaku bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan di dalamku, tenangkan jiwaku bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopangku. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Kau selalu menopang kami, karena Yesus selalu menopangku, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Saya persilakan. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kekuatan yang daripadamu sehingga kami boleh terus ada bertahan sampai hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi di hari-hari belakangan ini Tuhan, baik pandemi atau apapun yang sedang menyerang kehidupan kami, kalau sampai hari ini kami masih bisa bertahan di dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya itu bukan kekuatan daripada kami sendiri, tetapi itu kekuatan semata daripada Tuhan yang senantiasa menopang kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan, kami sebagai umat tebusan-Mu sungguh-sungguh menyadari apapun keberadaan kami, apapun situasi kami tetap teguh mengiring Engkau, karena kami percaya akan janji kebenaran firman-Mu yang terus menopang kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini, saat ini, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan membukakan mata hati kami, telinga kami, untuk kami terima kebenaran firman-Mu yang senantiasa menjadi penerang, menjadi jalan, menjadi kekuatan penuntun dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat sehingga setiap kami boleh
diteguhkan, setiap kami boleh dikuatkan dan bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Engkau, karena ada Roh Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam pemahaman kami terhadap kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih dikasih kekuatan oleh Tuhan, kita percaya anugerahnya yang terus menopang kita sekalian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai perenungan kita pada saat ini, yang terambil di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya, kita akan sama-sama membaca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengulangi ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mengapa saya mengulang ayat 11 itu? Karena judul khotbah yang saya ambil pada hari ini terambil dari ayat 11. Saya memberi judul Tanda Pertama Kemuliaannya bagi para murid. Ya, tanda pertama kemuliaannya bagi para murid. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat kita tadi jelas berkata bahwa ini adalah tanda pertama yang dilakukan oleh Yesus, ya, dan terjadi di Kana pada pesta perkawinan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hal yang menarik adalah, saudara-saudara, mengapa tanda pertama yang dilakukan oleh Yesus, atau boleh dikatakan mujizat pertama yang dikerjakan Yesus,
untuk menyatakan kemuliaannya kepada para murid, mengapa terjadi di pesta perkawinan? Mengapa bukan terjadi di peristiwa-peristiwa yang lain, tetapi mengapa terjadi pada peristiwa perkawinan? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi tema atau menjadi alasan mengapa saya mengambil juga bagian firman Tuhan ini. Adalah saudara-saudara, mengapa itu terjadi di pesta perkawinan dan bukan di tempat yang lain atau pada peristiwa yang lain. Ketika saya membaca perikop ini, maka saya langsung teringat kepada peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Bapak Ibu yang terjadi dalam Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pada Kejadian pasal 3, kita tahu disitulah kejatuhan manusia yang pertama ya. Kejatuhan manusia di Taman Eden. Dan kita tahu bahwa di situ yang tinggal di Taman Eden itu manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Belum dikatakan bahwa mereka sudah melahirkan anak-anak. Ya. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka terusir keluar dari Taman Eden, barulah dimulai pasal yang berkata, maka bersetubuhlah Adam dan Hawa dan melahirkan Kain dan Habel. Padahal pada pada Kejadian pasal 1 sudah dikatakan bahwa Tuhan berkata, baiklah marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan kemudian pada ayat 28 pasal 1 Kejadian, Tuhan Allah berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Saudara-saudara, tetapi ketika manusia pertama, dia bersama istrinya ditempatkan di Taman Eden dan mereka jatuh dalam dosa, dikatakan mereka belum punya anak. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sehingga kenapa mujizat pertama atau tanda pertama dari kemuliaan yang Yesus kerjakan untuk menyatakan kemuliaannya kepada murid-muridnya, mengapa dikerjakan di pesta perkawinan? Saudara-saudara, mari kita sebelum sampai ke hal tersebut, kita akan melihat ya ayat per ayat. Dikatakan di situ pada hari ketiga ada perkawinan. Ya, tidak berarti bahwa pada hari ketiga dalam artian pesta hari ketiga ya, tidak selalu demikian, karena biasanya pesta perkawinan di adat tradisi Yahudi berlangsung seminggu ya. Nah, ketika di tengah-tengah pesta mereka kehabisan anggur dan ibu Yesus yang ada di situ, juga Yesus dan murid-muridnya yang diundang berada di situ, dan ibu Yesus datang kepada Maria, datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus berkata kepadanya, mau apakah engkau dengan aku, ibu? Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saudara-saudara, kata ibu di sini, saudara-saudara, Yesus tidak memanggil dalam bahasa aslinya, tidak memanggil Yesus tidak memanggil Maria dengan sebutan ibu sebagai ibu yang melahirkan, mama atau orang tua yang melahirkan, bukan. Tapi dalam bahasa Inggris woman, artinya perempuan atau wanita, apa yang engkau inginkan daripadaku? Tidak berarti sebutan dalam bahasa aslinya bunai, tidak berarti sebutan ini sebutan yang kasar atau tidak sopan. Tetapi Yesus tidak memanggil dengan sebutan ibu yang melahirkan, tetapi dia menyebut sebagai perempuan atau wanita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, menarik bukan? Tetapi kita lihat sini, Yesus berkata, saatku belum tiba. Dan Maria tidak berargumentasi dengan Yesus di sini, tetapi Maria hanya menyuruh apa yang Yesus katakan kepada engkau, hai para pelayan, buatlah. Saudara-saudara, ini menandakan saudara-saudara bahwa Maria, saudara-saudara, tahu siapa Yesus. Mengapa saya menarik kesimpulan demikian? Karena saudara-saudara, sebelum mujizat pertama yang dikerjakan Yesus untuk menyatakan kemuliaannya, bukankah mujizat yang sungguh-sungguh luar biasa pertama kali terjadi dan tidak pernah terjadi lagi itu terjadi kepada Maria? Saudara masih ingat ketika Yesus akan dilahirkan, maka malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, hai engkau yang dikaruniai,
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Saudara-saudara, dan Maria berkata, bagaimana mungkin sementara aku belum bersuami? Tapi malaikat Tuhan berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Saudara-saudara, tidak ada lagi satu kejadian yang pernah terjadi di muka bumi dalam sejarah bahwa tanpa persetubuhan antara laki-laki dan wanita, maka seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Mujizat pertama dan satu-satunya hanya terjadi pada Maria. Sehingga saudara-saudara, Maria tahu bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia datangnya dari Allah karena dia dikandung daripada Roh Kudus. Tetapi Maria, saudara-saudara, saya percaya Maria pun sebagai seorang manusia, dan terlepas dia sebagai seorang ibu, dia pun ingin pembuktian daripada kemesiasan atau Yesus yang datang dari Allah, sebagai firman yang menjadi daging. Dia pun perlu pembuktian, saudara-saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mencatat di dalam ketika peristiwa malaikat Tuhan memberitahu itu menjadi satu peristiwa yang luar biasa bagi Maria. Dan setelahnya ketika Maria datang kepada Elisabet, maka salam daripada Elisabet adalah, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Ya, ada tanda-tanda yang diberikan selain perkataan yang diterima langsung oleh Maria melalui malaikat. Ada tanda-tanda yang lain yang meneguhkan, yaitu Elisabet. Yang kedua adalah para gembala-gembala ketika Yesus dilahirkan, dan gembala-gembala itu datang dan melihat bayi yang dilahirkan, dan mereka berkata semua yang mereka lihat itu sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka pada waktu mereka menggembalakan. Dan apa yang dikatakan di dalam Lukas ini, Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Dan kita ingat, waktu Yesus dibawa untuk disunat, maka ada Simeon dan Hana yang juga meneguhkan bahwa bayi ini sungguh-sungguh bayi yang memang bukan bayi yang biasa. Ya, meneguhkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, malaikat Tuhan kepada Maria. Dan juga saudara-saudara, tidak sampai di situ. Tetapi ketika pada waktu Yesus berumur 12 tahun, dan ketika mereka pulang kembali setelah mereka menyelesaikan semua ketentuan-ketentuan peraturan ibadah mereka di Bait Allah di Yerusalem, mereka kembali, Yesus tiba-tiba tidak ada bersama mereka dan mereka harus kembali. Dan ketika mereka mencari, mereka menemukan Yesus di dalam Bait Allah sedang bersama dengan para ahli Taurat dan para imam. Dan mereka semua terpesona, mereka terkagum-kagum, begitu luar biasa Yesus bersoal jawab dengan mereka. Dan saudara-saudara, dikatakan bahwa Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menarik di dalam kisah perkawinan di Kana ini bahwa ketika saya percaya bahwa keluarga yang sedang melangsungkan perkawinan ini adalah sanak saudara dari Maria, sehingga Maria pun ada di situ dengan Yesus dan murid-muridnya. Sehingga Maria datang kepada Yesus dan dia berkata, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Yesus pada saat itu berumur 30 tahun. Dia siap untuk melayani, dia siap untuk terlepas, tanda kedewasaan, tanda bahwa dia sebagai seorang guru bisa terlepas dari orang tua. Nah saudara-saudara, dan Maria tahu bahwa mungkin ini saatnya bahwa Yesus harus menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi Yesus berkata, mau apa dengan aku, engkau wahai perempuan? Di sini saudara-saudara, kata perempuan, kata wanita yang disebut oleh Yesus menjadi konfirmasi juga bagi Maria bahwa dia benar-benar Mesias. Dia bukan manusia, hanya manusia, tapi di dalam dia ada dua natur di dalam Kristus, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Saudara-saudara, dan Yesus mau menyatakan bahwa Maria, meskipun dia yang melahirkan, dia pun sama kedudukannya seperti para murid
dan manusia lainnya, saudara-saudara. Meskipun dia menjadi orang yang spesial, mempunyai dikaruniai untuk melahirkan, dipinjam kandungannya untuk melahirkan Yesus, tetapi terlepas dari semuanya itu, dia pun hanyalah manusia biasa, sama seperti kita semua. Sehingga saudara-saudara, dan Yesus berkata bahwa saatku belum tiba. Maksudnya apa? Yesus mau menyatakan kepada Maria bahwa dia sebagai Mesias yang harus datang untuk menyelamatkan umat manusia, belum saatnya dia mau menyatakan dirinya. Karena kita tahu bahwa beberapa peristiwa Yesus ketika menyembuhkan, membuat tanda-tanda mujizat, Yesus melarang orang untuk menceritakan atau menyatakan siapa dirinya. Mengapa saatnya belum tiba? Karena banyak hal yang harus dia kerjakan, baru tiba saatnya untuk benar-benar dia sampai kepada akhir, yaitu mati di kayu salib sebagai puncak dari penebusan dia bagi kita. Mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa ini saudara-saudara, kita lihat bukanlah sebuah perumpamaan, tetapi menjadi satu cerita historis. Jadi bukan satu perumpamaan, ini merupakan cerita historis, cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Jadi benar-benar di dalam perkawinan itu, di tengah-tengah pesta, mereka kehabisan anggur. Dan benar-benar kita tahu pada cerita selanjutnya bahwa benar-benar air yang tadinya dimasukkan ke dalam tempayan-tempayan yang harusnya buat tempat pembasuhan, itu kemudian berubah jadi anggur. Saudara-saudara yang tahu peristiwa ini, saya percaya hanya Yesus, murid-muridnya, para pelayan, dan pasti Ibu Yesus. Tetapi dikatakan pemimpin pesta dan juga para mempelai laki-laki pesta itu tidak tahu dari mana anggur itu berada, dari mana datangnya anggur yang dikatakan baik itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menurut saya ada dua golongan di sini, bahwa ada yang tahu dan juga ikut mencicipi, saudara-saudara. Ada yang tahu tetapi tidak mencicipi, ya, seperti para pelayan. Mungkin mereka hanya pelayan, mereka tidak mencicipi, ya, tapi mereka tahu berubah jadi anggur, mungkin, ya. Tetapi ada yang juga benar-benar tidak tahu, tapi mereka mencicipi mujizat itu, saudara-saudara. Tetapi yang pasti bahwa ada murid-murid Tuhan yang tahu peristiwa itu dari awal sampai benar-benar berproses menjadi air, menjadi anggur. Mereka tahu hal itu. Saudara-saudara, mengapa saya memberi judul tanda pertama kemuliaannya bagi para murid? Dan itu terjadi pada pesta perkawinan, bukan pada peristiwa yang lain-lain dari sekian banyak tanda yang Tuhan kerjakan. Mungkin membangkitkan dari kematian? Tidak, saudara-saudara. Tapi justru pada pesta perkawinan. Mengapa? Seperti saya sudah jelaskan pertama tadi, bahwa mengapa terjadi pada pesta perkawinan? Karena peristiwa di Taman Eden adalah kejatuhan satu keluarga, pasangan suami istri Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan Yesus pertama menampilkan atau menyatakan tandanya di dalam pesta perkawinan. Untuk apa? Untuk memulihkan institusi pertama yang Tuhan bentuk, yaitu keluarga. Saudara-saudara, menurut saya ini bukan sesuatu yang sederhana, saudara-saudara. Kita berpikir fokus kepada air menjadi anggur. Tidak, saudara-saudara. Kalau saya tidak fokus kepada mujizatnya, yaitu air menjadi anggur, tetapi kehadiran Kristus di dalam pesta perkawinan itu dan pesta perkawinan itu sendiri. Mujizat air jadi anggur, ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan yang luar biasa. Tetapi kehadiran Kristus di dalam pesta perkawinan itu menyatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tetapi pertama-tama yang dia pulihkan adalah
institusi yang Allah bentuk pertama kali, yaitu keluarga yang Tuhan taruh di Taman Eden, tetapi kemudian hancur oleh karena ketidaktaatan manusia dan jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, untuk apa? Mengapa Tuhan memulihkan terlebih dahulu keluarga? Agar supaya apa? Apa yang Tuhan firmankan, maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kemudian dikatakan apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak semata-mata ini beranak cucu dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka tidak perlu ada pemulihan, saudara-saudara. Karena pasti anak-anak yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa adalah anak-anak kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah yang Tuhan ingin hadirkan di muka bumi ini hancur, saudara-saudara, karena kejatuhan institusi pertama Adam dan Hawa. Sehingga mengapa Tuhan hadir di dalam pesta perkawinan dan membuat tanda pertama untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan ingin mengajar para murid-muridnya bahwa pemulihan yang Tuhan kerjakan pertama, memulihkan institusi pertama yang Allah bentuk, yaitu keluarga. Agar supaya apa? Keluarga di mana Kristus ada, keluarga yang dipulihkan, melahirkan anak-anak kerajaan Allah, melahirkan keturunan ilahi. Saudara-saudara, lalu kita bertanya, kalau begitu semua keluarga Kristen pasti melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah, pasti melahirkan keturunan-keturunan ilahi? Belum tentu, saudara-saudara. Mengapa? Karena keluarga-keluarga Kristen sekalipun, ketika Kristus tidak menjadi dasar, ketika Kristus tidak menjadi sang mempelai laki-laki di dalam keluarga itu, maka tidak mungkin mereka melahirkan kerajaan, melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah. Mengapa, saudara-saudara? Paulus di dalam Efesus pasal 5, ketika dia membahas tentang dasar dari hubungan suami istri adalah kasih Kristus, dia berkata rahasia ini besar. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan Kristen adalah merujuk kepada Kristus sebagai sang mempelai. Jadi mau kita suami kah, mau kita istri kah, kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai sang mempelai laki-laki, maka tidak mungkin kita bisa melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara, anak-anak yang kita lahirkan, ketika mereka tidak menjadikan Yesus sebagai sang mempelai, maka mereka bukanlah anak-anak kerajaan Allah. Dan bahkan mereka juga tidak mungkin bisa melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah. Mereka tidak mungkin melahirkan anak-anak keturunan ilahi kalau Kristus tidak menjadi sang mempelai laki-laki bagi setiap kita. Mengapa, saudara-saudara? Baik kita laki-laki, baik kita suami, baik kita istri, kita adalah semua gereja. Panggilan gereja adalah panggilan yang ditujukan kepada Hawa. Saudara-saudara, ingat ketika kejatuhan manusia di Taman Eden, setelah mereka dikasih kutukan masing-masing, saudara, Tuhan berfirman kepada sang perempuan, bukan? Keturunanmu akan meremukkan kepala ular, dan keturunan ular akan meremukkan tulitmu. Saudara-saudara, artinya apa? Kan waktu Tuhan berfirman, jangan kamu makan, kamu pasti mati. Tetapi ternyata mereka tidak mati, bukan? Ya, saudara, mereka akan mati pada akhirnya. Tapi yang firman Tuhan, kasih karunia Allah kepada manusia adalah janji Injil pertama kali adalah Kejadian 3 ayat 15 tadi. Sehingga Adam yang mendengar firman Tuhan itu tahu, oh, dari keturunan perempuan. Sehingga apa yang dikatakan tadinya sebelum mereka jatuh di pasal 2, hanya dikatakan Adam dan istrinya. Tetapi kemudian dia baru menamakan istrinya Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa dan setelah Tuhan berfirman. Hawa artinya apa? Hawa artinya ibu dari semua yang hidup. Dan Hawa ini
menjadi gambaran daripada gereja. Gereja adalah gambaran ibu yang melahirkan keturunan-keturunan ilahi, melahirkan anak-anak kerajaan Allah, di mana Kristus Yesus sebagai sang mempelai laki-laki. Tetapi gambaran daripada institusi yang Tuhan bentuk, keluarga, itu menjadi gambaran daripada keluarga kerajaan Allah, di mana Kristus sebagai sang mempelai laki-laki. Jadi saudara-saudara, siapapun kita saat ini, saudara-saudara, jangan kita berpikir dan berbangga atau merasa terlalu percaya diri, oh saya Kristen dari lahir bahkan, atau baik dari kandungan bahkan. Tetapi jika engkau tidak menjadikan Yesus sebagai sang mempelai laki-lakimu, maka jangan berharap engkau akan melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah. Dan mungkin engkau sendiri bukan anak kerajaan Allah itu sendiri. Karena ketika kita menjadikan Yesus sebagai sang mempelai laki-laki, kita pasti melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah. Mengapa saya katakan pasti? Karena di dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata, pergilah, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Aku telah menetapkan kamu. Itu ketetapan Tuhan. Dan ketetapan Tuhan itu menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Jadi bagi kita, gereja, baik pria, baik wanita, anak-anak, ketika kita menjadikan Kristus sebagai sang mempelai laki-laki, maka kita pasti berbuah. Kita pasti melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sehingga, apakah engkau menikah, apakah engkau tidak menikah, tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak bisa melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah. Selama Kristus Yesus dijadikan atau menjadikan, selama engkau menjadikan dan dijadikan oleh Kristus sebagai sang mempelai perempuan dan Kristus sebagai sang mempelai laki-laki, maka kita pasti berbagian di dalam melahirkan anak-anak kerajaan Allah, melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tanda ini dibuat pertama kali oleh Yesus. Untuk apa? Menyatakan kemuliaannya bagi para murid, termasuk ibunya Maria. Maria meskipun ibu, dia juga adalah murid Kristus. Dan mengapa Tuhan menyatakan? Karena tujuan dari semua mujizat yang Yesus kerjakan adalah untuk menyatakan siapa dirinya kepada murid-muridnya. Mau orang lain percaya atau tidak, tidak apa-apa, tapi murid-muridnya harus tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Karena mereka menjadi alas, menjadi dasar. Setelah Kristus meletakkan, maka para rasul ini ada menjadi tombak, menjadi dasar juga bagi perjanjian baru. Kalau perjanjian lama para nabi, maka perjanjian baru adalah para murid, para rasul. Sehingga Yesus harus mengajar mereka, harus menyatakan dirinya kepada mereka siapa dia sesungguhnya. Itulah tujuan pertama dari mujizat. Setiap mujizat yang Yesus kerjakan adalah untuk menyatakan, memperkenalkan dirinya kepada para murid. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, semua itu Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sudah tuntaskan. Mujizat terbesarnya mati bagi kita. Nah sekarang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apapun, siapapun kita di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan kita semua sama, karena kita semua ditebus oleh darah yang sama. Di dalam kita berdiam roh yang sama, roh yang satu. Tetapi kita punya tugas dan tanggung jawab, yaitu melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah. Kita tidak hanya berdiam terus untuk menunggu mujizat air jadi anggur dalam pergumulan kita, bahkan pandemi sekalipun. Kita selalu menantikan mujizat air jadi anggur, saudara-saudara. Tetapi yang hakiki, apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi sang mempelai laki-laki yang kita nantikan? Dan sambil kita menantikan itu, kita punya tugas, yaitu melahirkan anak-anak bagi kerajaan Allah, berbagian untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Apakah kita sibuk dengan menunggu-nunggu, menanti-nanti air selalu menjadi anggur dalam hidup kita,
tetapi Kristus sendiri terabaikan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah melalui peristiwa perkawinan di Kana, pembacaan kita hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai gereja, kita semua adalah ibu-ibu. Hawa-hawa masa kini, ibu dari semua yang hidup. Mengapa hidup? Karena kita melahirkan anak-anak kerajaan Allah. Kenapa anak-anak kerajaan Allah? Karena Kristus Yesus sebagai sang mempelai kita, bukan yang lain. Jika tidak, maka kita tidak mungkin berbagian di dalam itu. Dan mungkin kita pun harus mempertanyakan, apakah kita anak-anak kerajaan Allah atau bukan? Amin. Saya menyerahkan kepada Bapak Gembala untuk bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada sukacita yang berkualitas tanpa Engkau. Banyak dari antara kami yang sudah kehilangan sukacita itu sejak hari pertama dari pernikahan. Mungkin kami masih memiliki sukacita, namun itu bukanlah sukacita dengan kualitas yang terbaik. Sukacita yang semakin hari semakin luntur karena cinta yang mengikat di dalam pernikahan kami berdimensi sementara saja. Kami perlu Engkau Tuhan untuk mengubah sukacita yang kurang berkualitas itu menjadi sukacita yang berkualitas abadi. Banyak rumah tangga yang tidak harmonis. Banyak rumah tangga yang sering bertengkar karena sukacita mereka sudah habis dan mereka tidak memiliki sukacita yang dari Engkau. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang bergumul dengan pernikahan mereka, Tuhan. Tuhan tolong kepada mereka, sehingga pernikahan mereka yang mulai hambar, yang mulai meninggalkan kasih yang mula-mula, meninggalkan, oh Tuhan, cita-cita yang ideal di awal pernikahan. Engkau sendiri yang akan memberikan kepada mereka hikmat-Mu Tuhan, sehingga melalui hikmat yang Engkau berikan kepada mereka, mereka dapat datang kepada Tuhan dan mereka mau untuk menyerahkan masalah problema rumah tangga mereka kepadamu dan memperoleh jawaban, mendapatkan sukacita yang berkualitas itu dari pribadi Engkau sendiri. Bapa yang di dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan menjadi satu pengingat dan memberikan satu terobosan rohani di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami boleh sadar bahwa di luar Engkau tidak ada rumah tangga yang ideal yang dapat terbentuk. Engkau datang pertama-tama justru untuk memperbaiki institusi keluarga ini. Bapa yang di dalam surga, berkati setiap keluarga-keluarga Kristen yang mendengarkan firman ini. Biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan mereka semua juga boleh memperoleh
kualitas terbaik sukacita yang datang dari Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan dari Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Setiap hari Jumat, Jumat nanti tanggal 24 Juli itu ada komsel online. Ya, diharapkan semua bisa mengikuti seluruh jemaat GBS Hosana pukul 19 sampai dengan 21 melalui Google Meet. Dan untuk hari Minggu 26 Juli 2020 ibadah offline seperti biasa. Kita baru mengadakan di Jalan Mangga, yaitu gabungan dari Sanggar Urip, Bungkur, dan juga Mangga. Nah, pada pukul 3:30 sore. Nah, untuk sementara lansia tidak boleh hadir dan juga anak-anak di bawah usia 12 tahun sesuai anjuran daripada pemerintah, peraturan pemerintah. Dan untuk khusus lansia itu akan dilayani ibadah secara online, atau bagi yang tidak bisa ke gereja bisa menyaksikan ibadah online di jam yang sama. Dan untuk doa syafaat tiap-tiap jemaat dengan pokok doa yaitu berdoa bagi bangsa dan negara. Kemudian bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBS Hosana, untuk persembahan persepuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ya. Dan kami segenap pengurus GBS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat. Kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat, berolahraga, dan jangan lupa berjemur. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selalu baik.
selalu